di mana orang seberang, ustadz dan ustazah mereka mengirimkan utusan mereka ke Nias dengan satu motivasi, ingin mengislamkan orang Kristen yang ada di Pulau Nias. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara? Haleluya. Luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan saya, baik secara online maupun secara offline. Baik secara dana maupun secara doa yang luar biasa, di mana saudara mendoakan saya, mendoakan pelayanan saya setiap hari. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara semuanya untuk berpikir jernih, berpikir secara kritis. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, saya banyak sekali mendapatkan video ataupun WA dari teman-teman di mana di daerah Pulau Nias itu banyak sekali pemuda-pemudi dan orang-orang Nias, khususnya di pedalaman, itu mereka meninggalkan Yesus, masuk ke agama seberang. Nah, saran saya, pikirkanlah baik-baik. Benar-benar tidak ada keselamatan di semua agama. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Yesua HaMasyiah. Di luar dia tidak ada keselamatan. Di luar dia hanya ada kebinasaan, hanya ada kehancuran, hanya ada tangisan. Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah kita mengalami kematian nantinya, dua tempat yang lagi menunggu kita. Yang pertama sekali surga, yang kedua neraka. Nah, dua tempat ini mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan masuk salah satu tempat yang sudah Tuhan sediakan. Kalau kita ingin masuk ke surga, kita harus kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perhatikan anak-anak Tuhan yang ingin yang ingin menggadaikan iman, yang ingin masuk ke agama seberang. Perhatikan dan camkan baik-baik. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang berani berkata sebagaimana Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Maka kepada orang Kristen yang ingin nyebrang, yang ingin meninggalkan Kristus, yang ingin masuk ke agama lain, pikirkan baik-baik. Kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan. Jangan gara-gara ekonomi, jangan gara-gara kita terpuruk, susah, kita sudah meninggalkan Kristus, sudah menggadaikan keselamatan. Jangan Bapak Ibu. Yesus Kristus jelas sekali berkata di dalam Alkitab, "Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa." Maka sekali lagi, ayo jaga iman saudara. Jaga iman saudara kepada Yesus. Jangan menyangkal dia. Banyak sekali saya mendapatkan WA, saya dapat video di mana orang seberang, ustadz dan ustazah mereka mengirimkan utusan mereka ke Nias dengan satu motivasi, ingin mengislamkan orang Kristen yang ada di Pulau Nias. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jangan gadaikan iman saudara. Jangan gadaikan Yesus. Jangan jual firman demi kebutuhan hidup saudara. Di dalam Yesus kita memiliki segala-galanya. Kita banyak, semuanya kita miliki di dalam Yesus. Kalau engkau tinggal di dalam aku, mintalah apa saja, minta di dalam namaku, maka semua itu akan diberikan. Kita akan mendapatkan Bapak Ibu. Nah, tinggal dulu di dalam Yesus. Makanya saya sering sekali berkata, saya sering sekali mengatakan bahwa jangan hanya kita agama Kristen. Kita jangan hanya orang yang beragama, tetapi kita benar-benar tinggal di dalam firman.
Hanya firman-Lah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya firman-Lah yang bisa membawa kita ke surga. Hanya firman-Lah yang bisa mengangkat kita dari keterpurukan. Kita dibawa kepada hal yang ajaib. Saudaraku yang satu iman, satu baptisan. Ayo kita bahu-membahu. Kita kerjasama, bekerja bersama-sama di ladang Tuhan. Untuk kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jiwa yang sudah ada, saudara pupuk, saudara siram baik-baik. Supaya jiwa tersebut tidak hilang dan tidak meninggalkan Kristus. Gandum, padi, dan ilalang itu dibiarkan tumbuh bersama-sama. Tetapi ada saatnya nanti ilalang itu akan dipotong, akan dibakar, dan akan dicampakkan ke dalam api neraka. Jangan sampai salah satu di antara kita menjadi ilalang yang akan dilahap, yang akan dicampakkan ke dalam api neraka dan dilahap oleh api yang menyala-nyala. Ayo, padi sudah mulai menguning, bekerja sedikit. Jadilah setiap saudara menjadi pekerja di akhir zaman. Padi sudah menguning, bekerja sangat sedikit. Ayo, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pekerja-pekerja di akhir zaman. Sehingga setelah kita menjadi pekerja, kita juga menjadi penuai di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya berangkat ke sebuah daerah karena ada hal yang sangat penting yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan. Dukung saya dalam doa sehingga membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, Bishem Adonai Yesua Hamasiah, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.